Member DNA dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, limpahan rezeki, dan juga keberkahan, daya yang kuat, serta energi yang positif. Dan semoga kita selalu bisa berada dalam sadar dan kesadaran, selalu merasa bertuhan, berilmu, dan juga beribadah. Baik teman-teman, saat ini eh, situasi pembuktian tentang DNA Pak Daniel Abe dan kawan-kawan sudah di tahap lanjutan. Jadi persidangan kedua sudah selesai. Kemarin menghadirkan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ya. Tentu saksi-saksi ini juga harus dites, harus diuji oleh hakim dan juga oleh para pengacara daripada para terdakwa. Nah, teman-teman, ini belumlah selesai. Jadi biarkan pembuktian ini berlanjut, eh, dan kita selalu terus berupaya, berdoa, bersyukur, dan juga kita harus punya keyakinan, harus fokus, dan kita bisa memerintahkan kepada apapun agar kiranya apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, apa yang kita upayakan, apa yang kita syukuri itu bisa terkabul. Ya, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita harus fokus. Nah, jadi eh, semua pembuktian-pembuktian ini adalah pembuktian-pembuktian yang penting karena kita juga kan memiliki investasi di DNA ini, dan yang berseteru adalah saat ini tentu DNA dengan regulator dan juga dengan yang LP saat ini. Nah, tidak berseteru dengan kita secara secara di atas kertas ya. Jadi kita belumlah masuk di dalam perseteruan ini. Nah, karena sebetulnya kita kita layak untuk masuk karena di situ ada dana kita yang harus kita perjuangkan, dan sedangkan kita hanya melakukan upaya-upaya lewat hadir di persidangan, lewat menyatukan kekompakan, menyatukan fokus, berkegiatan, doa bersama, hanya itu. Jadi kita sama sekali belum ada kesempatan untuk memiliki suara di dalam pembuktian atau dalam persidangan ini. Baik, jadi sampai saat ini kita sudah melihat seperti apa yang dituntutkan oleh yang melakukan LP, yaitu saudara Didit, yaitu staf atau pejabat dari Departemen Perdagangan tersebut ya, dan juga ada kawan-kawan member yang melakukan LP karena mungkin kenapa DNA kok tidak bisa membayar atau kok tidak bisa melanjutkan operasinya ya, seperti itu. Jadi dua sisi pelapor ini mempunyai visi dan misi berbeda ya. Nah, sedangkan kita masih di tahap penonton nih. Ya, oke. Tapi kita sudah yang penting kita melakukan upaya-upaya eh, dengan cara menghadiri, dengan cara berdoa, dengan cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan. Karena kita jumlahnya banyak, jadi mengkoordinir ini mungkin sedikit banyak kesulitan ya, karena yang pertama pengetahuan tentang trading ini kan juga kebanyakan yang awam, dan juga masalah hukum juga kita banyak awam, terus masalah perkembangan daripada kelanjutan kasus ini juga banyak yang awam, sehingga banyak dari kita yang merasa was-was. Nah, saya merasa uh, uh, ingin berkecimpung agar teman-teman semua merasa tenang, merasa damai, dan merasa aman, seperti itu. Itu dari awal kenapa saya berbicara dalam obrolan spiritual. Sejak awal saya memang obrolnya adalah obrolan spiritual. Jadi tidak ada yang teknikal karena saya pun awam untuk yang teknikal. Ya,
Yang jelas di awal saya menyampaikan bahwa trading itu tidak akan pernah musnah dari bumi ini, dan di dalam dunia trading atau di dunia bisnis apapun, mafia selalu menebarkan umpannya. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa eh, pembicaraan eh, pembicaraan metafisika antara kami bersama Pak Daniel Abe, itu jawaban dari Pak Daniel Abe adalah ya, beliau bertanggung jawab, beliau berjuang terus sampai akhir, dan beliau meminta kepada kita untuk percaya. Untuk hasil beliau bilang lihat saja. Nah, itu dahulu pernah saya sampaikan seperti itu. Tapi yang jelas mafia ini akan terus menebar umpannya, dan kadang-kadang dia hilang, kadang-kadang manggung, kadang-kadang tidak manggung lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sikap dari kita yang pertama, eh, saat ini kelanjutan daripada audio yang kemarin adalah kita harus fokus kepada kembalinya dana kita, ya. Fokus kepada kembalinya dana kita. Oleh sebab itu, maka fokus kita jangan gegabah, ya. Jangan gegabah. Jadi fokuskan diri kita bahwa dana kita akan kembali. Jangan pikirkan bagaimana kembalinya. Nah, itu susah, ya. Itu masalah, ya. Lalu kapan kembalinya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat bodoh, ya. Kita semua tidak tahu. Semua tidak tahu, tapi kita harus kompak dan mempunyai visi yang sama, mempunyai pikiran yang sama. Nah, kita di sini bisa mempergunakan pikiran, tapi jangan 100%. Pikiran kita gunakan untuk menentukan fokus. Jadi fokus kita yang pertama adalah dana kita kembali. Ya, dana kita pasti kembali. Yang kedua, uang kita ada di rekening kita. Ya, kita bantu DNA itu comeback stronger. Udah, hanya itu saja. Jadi jangan keluar kata-kata atau pikiran, oh bagaimana kembalinya. Nah, DNA kan sudah scam, kan sudah scam. Oh, Daniel Abi kan sudah pakai baju orange. Nah, itu kalau pikiran kita ini uh, akan berproses, ya, akan berproses. Kita gunakan pikiran hanya untuk satu, hanya untuk cara mencapai apa yang ingin dicapai, hanya itu saja. Bukan cara, apa yang ingin dicapai. Caranya kita tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Biarlah Tuhan yang melakukannya, ya. Kita tentukan dalam pikiran kita, dana kita aman, dana kita kembali, DNA comeback stronger. Udah, itu saja. Itu saja. Jadi dana kita aman, dana kita kembali, DNA comeback stronger. Udah, itu saja. Jangan ada pikiran yang lain-lain. Karena saat ini pembuktian sedang berlanjut. Saat ini pembuktian sedang berlanjut. Oke. Lalu masalah rasa, ya itu pikiran, ya. Sekarang masalah rasa, rasanya bahagia, ya. Rasanya bahagia, rasanya damai, rasanya kaya. Nah, udah itu. Dalam rasa kita harus mempunyai rasa damai, bahagia, dan kaya. Oke. Jadi tidak ada rasa sedih, rasa gundah, rasa takut. Oke. Kita ingat kalau diri kita ini sama seperti komputer, ya. Sama seperti komputer. Kalau kita ketik rasa takut, itu yang muncul takut, ngeri, horrible, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya happiness, kita tulis happiness, ya. Coba kita buka Google, kita tulis happiness. Itu yang muncul yang sejenis itu. Yang muncul sejenis itu. Demikian pula dengan tubuh kita. Nah, kita ini kan banyak, ya. Jumlahnya banyak. 200.000 lebih member DNA, ya. Ya, semuanya harus mempunyai rasa yang damai, nyaman, dan kaya. Nah, itu untuk rasa, ya. Baik. Jadi
dua hal secara jiwa, ya, secara jiwa kita tentukan, tapi masih lingkup pikiran ya. Secara jiwa kita tentukan rasa damai, rasa nyaman, dan rasa kaya. Ya. Lalu secara pikiran kita tentukan dana member aman. Ya, dana member aman. Dana member kembali ke rekening kita masing-masing seperti biasa. Yang ketiga adalah DNA comeback stronger. DNA kembali seperti biasa. Ya, gitu. Oke. Minta kepada malaikat pencatat kebaikan untuk bekerja, ya, tetapi minta kepada malaikat pencatat keburukan untuk pergi saja, ya, gitu ya. Oke, jadi di sini tidak banyak cincong nih, tapi di sini tidak banyak cincong. Jadi lakukan secara lahir dan batin. Ya, saya ulang-ulang lagi. Jadi secara lahir atau secara pikiran, ya. Pikiran ini dua-duanya pikiran nih. Jadi lahir dan batinnya pikiran, ya. Secara lahir, kenapa lahir, ya. Lahir itu sesuatu hal yang bisa berubah-ubah. Kita jangan berubah-ubah. Secara lahir batin jangan berubah-ubah. Ini pikiran itu masih bisa berubah-ubah, ya. Baik, jadi secara pikiran atau secara lahir pikiran bahwa dana kita aman, dana kita kembali ke rekening kita seperti biasa, DNA comeback stronger, DNA beroperasi lagi seperti biasa. Dan secara batin munculkan rasa nyaman, rasa damai, dan rasa kaya. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya sisanya adalah kita lakukan doa, ya. Di dalam doa tidak ada kata jangan-jangan dana kita kembali, ya. Jangan ada kata-kata itu, ya. Jangan ada saya takut, jangan. Saya takut dananya tidak kembali. Nah, nanti yang muncul adalah rasa takut. Ya, jadi diri kita sama seperti komputer tadi seperti saya sampaikan, ya. Pada akhirnya yang ada adalah rasa takut. Bagaimana caranya? Nah, nanti yang ada berbelit-belit nih kalau udah bagaimana caranya. Apalagi ini diperkirakan secara pikiran akan lama, bisa 2 atau 3 tahun. Tadi malam tuh ada yang bilang seperti itu tuh di dalam Zoom meeting. Wah, itu pesimistis ya. Pesimistis ya. Oke, teman-teman, semua harus mempunyai pikiran dan rasa yang sama ya. Sudah saya sampaikan tadi ya, supaya tidak diulang-ulang ya, bosan juga ya mendengarkan kata-kata yang saya ulang-ulang terus ya. Baik, ya, silakan gunakan pikiran dan rasa di wilayah raga ya, pikiran dan rasa di wilayah raga, lahir dan batin untuk menetapkan ya, tetapkan. Bila perlu ditulis ya, bila perlu ditulis, karena ditulis tidak akan berubah. Bila perlu ditulis ya, bila perlu ditulis. Oke, selanjutnya begini, di dalam alam semesta ini ya, ciptaan Tuhan ya, dalam kehidupan, dalam dunia fisika ya, atau alam fisika ini, atau dunia pikiran ini, atau dunia yang serba berubah ini ya, itu selalu ada dualisme. Ya, kita kan ada dualisme nih. Semuanya itu dualisme itu tidak ada. Teman-teman, dualisme itu tidak ada ya. Dalam obrolan spiritual itu tidak ada ya. Mungkin saat ini teman-teman tidak mengerti ya, tapi suatu saat akan paham ya. Suatu saat akan paham. Dualisme itu seperti ini. Dualisme dan menjadi dualitas ya. Dualisme atau dualitas itu tidak ada. Siang dan malam itu tidak ada, teman-teman. Ya, baik dan buruk itu tidak ada, teman-teman. Ya, salah dan benar itu tidak ada. Itu tidak ada.
Beberapa dari teman-teman pasti ketawa ya dengan apa yang saya sampaikan ini. Ini ngomong apa ini Yuko nih? Kok siang dan malam itu tidak ada? Tidak ada teman-teman. Itu ada karena kepentingan. Itu ada karena kepentingan. Ya, adanya siang dan malam itu ada karena kepentingan. Di dalam dunia spiritual itu tidak ada siang dan malam tuh. Tidak ada itu, tidak ada ini. Oke. Tapi kehidupan ini memang berlangsung nih. Karena kita memang ada di dalam dimensi kehidupan, dimensi fisika ya. Kita melihat ada siang dan melihat ada malam. Sebetulnya itu tidak ada ya. Sebetulnya tidak ada. Ya buktikan. Itu saya akan buktikan ya dalam bentuk yang fisika ya. Siang malam itu karena kita tinggal di bumi. Bumi itu ada di dalam galaksi. Ada matahari, ada planet-planet yang lain. Dan ini, planet-planet ini termasuk matahari ini semua berputar. Ya kalau tidak ada matahari ya tidak ada siang dan malam. Ya, tidak ada siang dan malam. Siang dan malam itu tidak ada. Dan saya buktikan bahwa siang dan malam tidak bisa datang bersama-sama. Oleh sebab itu hanya kepentingan. Siang dan malam itu tidak ada sebenarnya. Diri kita aja tidak ada. Ya, kita hanya diceritakan oleh Tuhan aja. Tapi mungkin teman-teman yang belum banyak yang mungkin mentertawakan apa yang saya katakan. Tetapi mungkin ada, mudah-mudahan ya ada dari kita yang menyadari ini. Sadar dalam kesadaran bahwa sebenarnya kita tidak ada semua di dunia fisika ini. Coba teman-teman ya. Saya ingin buktikan bahwa kita ini tidak ada ya. Dalam wilayah obrolan uh, spiritual ini. Coba teman-teman berdoa kepada Tuhan. Ada kita, ada Tuhan. Kita yang diciptakan, Tuhan yang menciptakan. Itu menjadi satu. Tuhan ada di diri kita. Tuhan itu udah kita terliputi. Ya. Ada nggak kita? Tidak ada. Orang kita dilahirkan dan kita meninggal. Dah, lahir dan meninggal pun tidak ada sebetulnya. Lahir dan meninggal pun tidak ada. Lahir dan mati itu tidak ada. Ya. Makanya itu menjadi dualitas, ya, dualisme. Ya. Yang menjadi dualisme itu tidak bisa bersatu. Ya. Makanya Tuhan memberikan petunjuk lewat wahyu-wahyu, lewat tokoh-tokoh spiritual yang sudah membimbing kita, ya. Wakil-wakil Tuhan yang membimbing kita itu mengajarkan ya, kebaikan, mengajarkan wahyu. Wahyu itu yang mereka alami, para spiritual itu. Akhirnya ditulis lewat kitab-kitabnya, tetapi banyak yang tidak ditulis juga. Saking banyaknya meliputi ilmu ya. Baik teman-teman. Jadi Tuhan membimbing lewat wakil-wakil Tuhan ya. Lewat para nabi, lewat para rasul ya. Yang kita agung-agungkan mereka itu sebagai satelit ya. Agar kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Maka dualitas itu seharusnya itu menjadi dua yang satu atau dwi tunggal ya. Dualitas bukan dwi tunggal. Dwi tunggal itu seperti yin yang ya, jadi satu kesatuan ya, satu kesatuan ya. Maka dalam ya kalau masuk ke wilayah agama, dalam orang-orang Islam itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dipecah menjadi dua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha pengasih, maha penyayang. Artinya begini,
Maha Pengasih di sini yang saya ketahui ya, itu untuk siapapun, diberikan kepada siapapun. Tapi Maha Penyayang itu diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Dalam kitab Injil itu, kitab itu adalah wahyu yang diperuntukkan orang-orang yang beriman. Jadi pengikut-pengikut yang kitab Injil itu harus orang-orang yang beriman. Itu tetap, makanya tuntutannya harus beriman ya, jangan ada satupun tidak beriman, nanti tidak diakui itu. Tetapi di dalam kitabnya orang Islam itu selalu disampaikan ya ayyuhan nas, hai manusia. Kan di situ tidak disebutkan ada ya ayyuhan nas, ada ada hai orang-orang yang beriman, dan juga ada hai orang-orang, hai manusia. Nah, jadi yang di dalam Al-Quran itu bisa untuk manusia, untuk semuanya, dan bisa juga untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu hai orang-orang yang beriman. Tapi ada juga ya ayyuhan nas, hai manusia. Nah, seperti itu. Udah terlihat itu bahwa adanya dualisme. Adanya dualisme. Dan juga apakah kita, nah saya nggak membahas masalah agama lagi ya, saya tidak membahas masalah wahyu lagi karena bukan bidang saya tidak mengerti masalah itu. Saya mengertinya obrolan-obrolan ringan seperti ini aja ya. Anda bisa percaya ataupun tidak ya, silahkan aja. Tapi saya bermaksud ingin kita semua itu selalu dalam keadaan nyaman, damai, dan kaya. Ya, hanya itu ya. Itu secara batin. Tetapi saya lahir secara pikiran, ayo kita tetapkan bahwa dana kita aman, dana kita masuk ke dalam rekening kita seperti dulu. DNA comeback stronger, DNA beroperasi seperti dulu. Hanya itu aja yang saya ajak di sini. Tetapi masalah dualitas ini gini. Dualitas ini memang ini bergantung kepada banyak pihak sih. Yang sekarang makanya adanya pembuktian, adanya pengadilan itu karena ada dualitas itu, adanya kepentingan. Kalau semua menganggap dwi tunggal, semua menganggap yin dan yang, tidak perlu adanya pembuktian ya. Karena begini, kalau di dalam yin dan yang, teori yin dan yang atau teori Ar-Rahman Ar-Rahim ya, atau teori saling mengisi, itu tidak perlu adanya perbedaan, tidak perlu ya. Karena perbedaan itu yang tidak ada sebetulnya, tidak nyata. Siang dan malam mana bisa datang bersamaan, kan tidak bisa. Makanya tidak ada itu sebetulnya. Baik dan buruk itu tidak ada ya. Karena ada kepentingan, makanya dia ada. Seharusnya di alam ini seperti yang sudah diarahkan oleh para tokoh spiritual, oleh para nabi, oleh para rasul, oleh wakil-wakil Tuhan ya, yang mengajak umat manusia untuk kebaikan, selalu duit tunggal ya. Jadi anak dengan orang tua itu saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling sayang, saling asih, saling asuh. Itu yin yang itu duit tunggal itu. Jadi tidak ada tidak ada perpecahan. Nah, ini kan DNA yang tadinya ada ya, jadi memecah menjadi problem, yang tadinya baik menjadi pecah menjadi tidak baik kan gitu. Tadinya kan baik ya, berjalan, jadi tidak baik kan, dinilai tidak baik ya. Ya karena ada kepentingan. Kepentingan ini seyogianya seharusnya menjadi duit tunggal ya. Jadi pemerintah dan masyarakat harusnya duit tunggal ya. Jangan jadi konflik. Ini kan konfliknya adalah masyarakat dengan pemerintah. Jadi karena apa? Yang LP ya Pak Didit itu kan dari pemerintah itu. Dia individu tapi pemerintah. Tapi pada saat nanti keputusannya yang memutuskan apabila DNA bersalah, salahnya berapa persen kan. Dan nanti apabila DNA ternyata dapat diperbaiki, layak untuk
mendapatkan keadilan. Nah, ini Didit ini mau jadi apa nanti? Kan gitu. Atau pemerintah mau jadi apa? Kan ada Didit, ada pemerintah, kan seperti itu. Nah, seharusnya duit tunggal harusnya saling mengayomi, saling mengasah, saling mengasih, saling asuh ya. Nah, ini menyangkut rakyat ribuan, ratusan ribu rakyat yang seharusnya bukan menjadi dualitas ya, baik dan buruk ya. Kan tadinya juga berjalan kan gitu ya. Seharusnya menjadi duit tunggal. Saling menyayangi, saling memperbaiki, saling membina. Nah, harusnya seperti itu ya. Baik teman-teman, pada apa namanya, dalam obrolan spiritual pagi ini intinya begini, intinya ayo kita gunakan pikiran kita ya dan rasa kita. Dalam pikiran kita tetapkan bahwa atau ditulis ya, ditulis. Ayo kita semua kita tulis apa yang ada di dalam pikiran kita. Yang kita tulis adalah yang pertama, dana kita aman. Yang kedua, dana kita masuk rekening kita seperti biasa. Yang ketiga, DNA comeback stronger atau DNA beroperasi kembali dengan baik. Ya, ditulislah, ditulis. Bukan hanya ditulis dalam pikiran, tetapi ditulis di atas kertas bila perlu, karena itu tidak akan berubah. Yang kedua, dalam rasa kita hanya ada rasa aman, rasa nyaman, dan rasa kaya. Ya, oke, nggak apa-apa. Pikiran yang ada di rasa kita juga ditulis, ya, karena pikiran dan rasa badan dan rasa jiwa itu sesuatu yang masih bisa berubah, teman-teman. Oleh sebab itu ditulis. Ayo tulis. Udah, biarkan saja apa yang kita tunggu aja keajaiban apa yang akan terjadi ya. Selanjutnya dalam doa kita tentu tidak banyak cincong ya. Kalau doa banyak cincong, kita sudah berdoa tapi banyak pikiran, banyak cincong itu masih ada rasa takut, masih ada rasa waduh bagaimana ini nanti kembalinya kapan dan sebagainya, itu namanya banyak cincong, teman-teman. Kalau dalam doa itu tidak banyak cincong. Apa yang sudah kita tulis itu tidak kita berubah, kita khusyuk ya, kita khusyuk, kita fokus kepada Tuhan. Itu doa, teman-teman ya. Baiklah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Silakan tetapkan pikiran dan rasa Anda, bila perlu tulis ya dan catat ya. Baik, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan di audio berikutnya. Baiklah. Saya ulangi nih, tadi baterainya habis nih, nggak tahu. Ini saya ulangi aja. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menetapkan pikiran dan rasa ya. Jadi bila perlu ditulis ya pikiran dan rasanya. Untuk pikiran, tulislah bahwa dana kita aman. Yang kedua, tulislah dana kita akan masuk rekening kita seperti biasa, seperti dulu. Yang ketiga, DNA comeback stronger, DNA beroperasi kembali. Ya, silakan tulis ya. Lalu tetapkan juga dalam rasa kita hanya ada rasa damai, rasa tenang, nyaman, dan rasa kaya ya. Oke, itu jangan berubah lagi. Lalu lanjutkan dengan doa. Doa itu tidak banyak cincong. Tidak berpikir pada saat berdoa itu berpikir, aduh bagaimana caranya kembali, kapan caranya kembali. Tidak ada itu dalam doa, itu tidak banyak cincong ya. Baik, silakan Anda lakukan itu. Semoga Anda percaya dengan apa yang saya ucapkan. Saya hanya mengajak ya. Ini obrolan spiritual, jadi boleh percaya, boleh tidak ya. Tentu saja saat ini memang sudah tahap pembuktian, dan di dalam tahap pembuktian kemungkinan besar DNA dan juga member DNA qualified untuk mendapatkan keadilan. Baiklah, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di audio kita ini yang berikutnya ya. Jangan lupa juga untuk like, komen ya, dan juga yang belum subscribe tolong subscribe agar saya bisa lanjutkan pembicaraan ini makin edan lagi. Terima kasih.